Masih terkait dengan pohon kelapa, pemirsa, hobi mengoleksi tanaman hias kian menjadi tren di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Salah satu tanaman hias yang sedang naik daun di kota Palembang adalah bonsai kelapa. Pohon kelapa yang dikerdilkan ini ternyata mendatangkan rezeki bagi seorang kakek yang merupakan perajin bonsai kelapa di Jalan Sukarela, Palembang, Sumatera Selatan. Di masa pandemi COVID-19, kita harus lebih kreatif untuk memutar ekonomi keluarga. Salah satunya adalah membuat tanaman bonsai dari kelapa. Puluhan bonsai kelapa ini merupakan kreasi kakek Junaidi 60 tahun, warga Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Anda bisa melengkapi koleksi tanaman di rumah dengan bonsai kelapa. Bentuknya unik dan hasilnya pun tidak terlalu besar, sehingga dapat sekaligus dihadirkan di dalam rumah sebagai unsur dekorasi natural tambahan. Selain kelapa coklat, kelapa hijau, juga ada kelapa gading susu dan oranye yang dibonsai atau dikerdilkan. Butuh keuletan dan ketelatenan dalam merawat bonsai agar menjadi tanaman hias yang memanjakan mata. Selain itu, merawat bonsai juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sebenarnya bonsai kelapa ini tergantung dari perawatan, rutin, rajin. Pertama itu, sudah kedua juga ya bonsai ini sebenarnya sebagai hobi. Tapi bukan hobi aja, kita kalau memang kita tekunin mendapatkan suatu penghasilan. Saya senang Pak karena saya lebih senang ke bonggolnya Pak, karena bonggol gede tapi kecil gitu Pak. Jadi kesannya kelapa itu bisa lebih kecil dari yang aslinya gitu. Sejumlah pameran bonsai kelapa di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan telah diikuti Junaidi berulang kali. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, Junaidi juga memasarkan koleksi bonsai kelapa miliknya melalui media sosial. Ia pun tak segan mengajarkan cara merawat bonsai kelapa kepada pembelinya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sate adalah panganan Nusantara yang lezatnya tak perlu diragukan lagi. Nah, di Bangkalan, Madura ada sebuah warung sate legenda yang sudah eksis bahkan sejak Indonesia belum merdeka. Warung sate yang satu ini menyediakan sate kambing dan ketupat lengkap dengan gulai. Warung Sate Mak Ceneng terletak di antara bangunan tua di kawasan Pecinan, Kota Bangkalan, Madura. Meski kecil, warung ini punya banyak pelanggan. Penjualnya Haji Astamin sudah menjual sate sejak tahun 1965. Ia melanjutkan usaha sate Madura yang dirintis Mak Ceneng, orang tuanya, sejak tahun 1914. Yang dulu berjualan di pinggir jalan dengan memakai pikulan biasa. Sehingga bisa dibilang Haji Astamin merupakan generasi kedua dari sate Madura Mak Ceneng. Laki-laki asli Bangkalan berusia 82 tahun ini kini berjualan dibantu dua tetangganya. Mulai tahun 65. Oh, 65. sebelumnya berarti orang tua, Pak? Sebelumnya orang tua tahun 1914. Yang Mak Ceneng gitu? Yang Mak Ceneng. Diganti saya tahun 65. Pelanggan sate Mak Ceneng datang dari generasi ke generasi. Mulai dari remaja hingga generasi dewasa atau para orang tua. Ada 3 pilihan sate di warung Mak Ceneng ini, yaitu sate daging ayam, kambing, dan sate daging sapi. Biasanya sate disantap dengan ketupat dan gulai. Rasanya jangan ditanya, super nikmat. Mulai dulu memang selalu berjualan di pinggir jalan, bahkan menyewa tempat yang kecil, tetapi tidak akan pernah sepi dari para peminat. Jika Anda mengunjungi Bangkalan, mungkin Anda bisa datang berkunjung ke warung sate Mak Ceneng untuk mencicipi kuliner sate legendaris yang satu ini. Apalagi harganya ramah di kantong.
Per porsi berisi 10 tusuk sate kambing hanya Rp25.000. Jika ditambah 1 porsi gulai kambing, maka tambah Rp25.000 lagi. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.